Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Semuanya hadir ya? Ada. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi hari ini kita belajar mengenai persemaian. Kira-kira ada yang tahu apa itu persemaian? Ibu, Coba Dinda. penyemaian adalah proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Baik. Ada lagi yang bisa? Coba Suci. Proses menyemai benih. Proses menyemai benih ya, baik. Ada lagi? Sadi. Penyemaian adalah proses kegiatan benih menjadi bibit. Ya, jadi penyemaian merupakan proses kegiatan menyemai benih menjadi bibit yang siap ditanam di lahan. Baik, kalau kalian sudah paham apa itu penyemaian, sekarang Ibu ingin kalian menjawab soal kritis yang sudah Ibu kirim linknya tadi di grup kalian. Jadi silahkan diisi soal kritisnya. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk mengisi soal kritis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian persemaian dengan tepat. Kemudian yang kedua menjelaskan persyaratan bahan tanam dan media tanam dengan benar. Kemudian yang ketiga membandingkan jenis media tanam dengan tepat. Yang keempat menentukan tempat persemaian dengan tepat. Kemudian yang kelima menganalisis tahapan persemaian dengan tepat. Baik, untuk materi berikutnya. Ya, jadi sebelum kita melakukan penyemaian tanaman, kira-kira apa dulu yang disiapkan? Sebelum kita menyemai, kira-kira apa dulu yang disiapkan? Seperti tadi, apa yang kalian siapkan? Media tanam dan bahan tanam. Iya, media tanam dan bahan tanam. Media tanam itu seperti apa? Iya, tanah. Apalagi? Pupuk kandang. Kandang, roful. Apalagi banyak ya? Media tanam seperti sekam padi, kokopit, ya banyak ya media tanam yang bisa digunakan. Kemudian bahan tanamnya itu apa? Seperti benih sayuran. Iya, bahan tanam itu seperti benihnya. Jadi nanti yang kalian akan praktekkan mengenai penyemaian benih tanaman dengan menggunakan media tanah campuran dengan pupuk kandang, kemudian media roful. Baik. Kira-kira apa tujuan dari penyemaian? Kira-kira tujuannya apa kita melakukan penyemaian ini? Untuk menurunkan risiko kematian pada bibit. Iya, menurunkan resiko kematian. Misalnya jika ditanam langsung ke lapangan, kira-kira resiko kematiannya besar atau tidak? Iya, besar ya. Jadi untuk mengurangi resiko kematian itu kita lakukan penyemaian. Sudah paham anak-anak? Paham. Baik, sekarang Ibu akan
Silahkan disimak videonya. Semua yang kita makan, baju yang kita pakai, dan rumah yang kita tinggali beserta seisinya, itu semua berasal dari benih. Jadi sudah sepatutnya kita mengenal benih dan mengenal cara merawatnya. Selamat datang di series Lestari, Peduli Alam dari Rumah Sendiri. Saya Sandra dari Kebun Kumara dan hari ini kita akan belajar cara menyemai benih sayur di rumah. Untuk menanam, yang kita butuhkan tuh sangat sedikit. Yang pertama, benih dari sayurannya. Hari ini kita akan menanam tomat. Sayuran yang dipakai untuk segala macam kebutuhan, dari sayur, bisa untuk jus, untuk nyambel ya kan. Pasti dipakai lah sama orang Indonesia. Kita akan menanam tomat dari benih, ini benih tomat. Lalu kita butuh tray semai. Ini yang kita pakai, isinya 12 kotak. Kita butuh media tanam, hari ini kita pakai media tanam Kumara. Lalu kita siapkan juga air, karena setelah kita menanam, kita harus menyiramnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan media tanam ke dalam tray semai. Ini media tanamnya, dia sudah siap pakai, bisa langsung kita masukkan saja. Jadi ini kita sebar dan kita masukkan ke masing-masing kotak yang ada di tray. Media tanamnya kita masukkan sampai penuh di setiap kotak, lalu boleh kita tekan untuk memastikan memang setiap kotaknya itu terisi dengan media tanam yang cukup banyak, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ditekan aja media tanamnya. Lalu kita isi sampai penuh. Kalau kita bicara berkebun dan nyemai-nyemai benih, emang paling enak di area yang siap kotor ya. Kayak di sini kan pas banget, media tanamnya jatuh-jatuh nggak masalah di bawah. Jadi kalau mau berkebun pastikan ada area yang enak, jadi kita bisa leluasa melakukan hal-hal seperti ini. Kalau sudah penuh seperti ini udah bagus sekali. Kita tinggal buat lubang di masing-masing kotak. Lubang itu sedalam 1 ruas jari sudah cukup. Kita buat di tengah-tengah. Oke, setelah kita buat lubang, kita cemplungkan benihnya. Cukup 1 benih aja di masing-masing lubang. Kita tidak mau mereka terlalu banyak atau terlalu ramai dalam 1 lubang, karena nanti pas mereka udah tumbuh, mereka akan berdempetan dan nanti akan sulit sendiri untuk kita memisahkannya. Jadi cukup 1 benih dalam 1 lubang. Setelah dimasukkan, kita kubur. Setelah semua benih terkubur, kita harus menyiramnya. Nah, ini sengaja kita bikin dari botol daur ulang yang tutupnya kita lubangkan kecil-kecil. Ini sangat ideal untuk kita menyiram benih yang ada dalam tray. Jadi tinggal kita siram saja. Ingat, untuk menyiram kita ingin menggunakan alat siram yang lubangnya itu kecil, jadi airnya keluar halus. Kalau airnya terlalu deras atau lubangnya terlalu besar, nanti tanahnya bisa keluar-keluar, malah benihnya keluar dari traynya. Ya, jadi kita ingin menggunakan alat siram yang lubangnya kecil. Setelah kita selesai menyiram, kita harus memberikan nama dan tanggal untuk tray ini. Fungsinya biar kita ingat apa yang kita semai dan tanggal berapa. Dengan begitu kita bisa melakukan observasi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman ini. Jadi bisa siapkan aja seperti stik kayu atau apapun yang ada di rumah dan kita tulis nama tanamannya dan tanggal hari ini. Setelah kita tulis nama dan tanggal, ini kita tancapkan di tray. Dan ini jadi acuan kita untuk melihat progres pertumbuhan benihnya. Biasanya setelah 7-14 hari, benih yang kita semai sudah akan mulai berkecambah. Setelah itu terjadi, mereka kita bisa pindahkan ke wadah selanjutnya. Bisa polybag atau pot yang lebih kecil. Setelah dipindahkan, kita tinggal tunggu sekitar 1,5 sampai 2 bulan dan dia akan menjadi bibit besar seperti ini.
ada minimal 4 daun sejati atau 2 pasang daun sejati. Setelah begini, kita bisa langsung pindahkan dia ke pot yang lebih besar atau langsung ke lahan. Itu rumah terakhir dia. Jadi sesederhana itu, kalau teman-teman menemukan ternyata ada benih yang tidak berkecambah, dia tidak tumbuh sama sekali, silakan disulam, lubangi lagi dan semai ulang benihnya dan tunggu lagi 7-14 hari. Manusia yang menyemai benih lalu merawatnya hingga panen, tidak hanya akan kenyang di perut, tapi juga di batinnya. Karena dia akan menelusuri sebuah perjalanan tentang nilai kehidupan yang hanya bisa diajarkan oleh alam semesta sendiri. Ingat untuk lestari, peduli alam dari rumah sendiri. Baik, tadi sudah disimak videonya ya? Sudah kalian tahu tahapan-tahapan penyemaian seperti apa? Sudah ya? Jadi tadi videonya menampilkan penyemaian dengan menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Sekarang kalian bentuk kelompok. Bentuk kelompok ya. Sudah selesai bentuk kelompok? Kalau sudah selesai bentuk kelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah kalian baca LKPD-nya? Jadi nanti di LKPD ini kalian tuliskan nama kelompok, siapa semua anggotanya, kemudian nama tanaman yang kalian semai apa, media tanam yang digunakan apa, kemudian alasannya apa, ya. Tahap berikutnya pengamatan ya, pengamatan mengenai kira-kira berapa hari tanamannya sudah mulai tumbuh, ya di ropul maupun di media tanam tanah dan di ropukan tanah tadi. Kemudian kesimpulannya dari hasil praktek kalian itu apa? Baik, sudah. Silakan kalian berdiskusi dulu dengan teman-teman sebangku, kira-kira bagaimana, apa yang mau dipilih, media tanam apa. Sebelum kalian melakukan praktek, kira-kira apa dulu yang ini dilakukan. Tolong berdiskusi dengan temannya. Iya, baca-baca itu materi yang Ibu kasih. Ya, silahkan dibaca materi yang Ibu kasih, LKPD yang Ibu kasih tadi. Kira-kira kalau melakukan penyemaian menggunakan media tanam tanah, berapa kali kira-kira baru tumbuh tanamannya? Silahkan baca-baca materinya. Iya. Tulis nama kelompoknya, anggota-anggotanya siapa, nama tanamannya apa, nanti yang main. Silakan tulis nama kelompoknya,
Silakan dibaca-baca materi yang dikasih. Jadi nanti kan kita semua itu benih bayam dan benih kangkung ya. Kangkung dan bayam. Jadi kalian tulis di situ kangkung, bayam. Kangkung menggunakan media apa? Bayam menggunakan media apa ya? Sama menggunakan media Bayam pakai harus ada pakai media tanam rokul, ada pakai media tanam. Berarti bukan media tanam yang Ini harus digunakan. media tanam. Bukan ini. Bayam mau media tanamnya apa? Kangkung media tanamnya apa? media kangkung, kalau media pakai media Silahkan pilih kangkung mau menggunakan media tanam apa, rokul mau menggunakan apa, bahan tanam apa. Ibu ada tiga sini Bu. Kangkung rokul, bayam tanam. Aja ya, lakukan proyeknya. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju ke depan untuk mempraktekkan proyeknya. Silakan. Dua orang ini dicampur dengan baik media.
Kelompok pertama. Mana lagi? Berikutnya, dari yang tadi kalian sudah melakukan praktek, kalian sudah tahu tahapan-tahapannya. Kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa? Kesimpulannya? Iya, siapa? Suci. Secara hidroponik lebih efisien dibanding dengan melakukan budidaya sayuran secara konvensional. Ada lagi kesimpulan yang lain dari praktek kalian hari ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ketika kita ingin melakukan penyemaian, yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah media tanam dan bahan tanam. Dan jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, jadi kita harus melakukan dengan sepenuhnya tahapan-tahapan yang ada, ya. Iya, sehingga menghasilkan benih atau bibit yang baik. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian harus mengisi soal post-test yang Ibu sudah kirim linknya di grup. Silahkan diisi 5 menit, dibuka kesempatan. Silahkan kalian isi post-testnya. Ibu sudah kirim linknya. Harusnya nilai post-testnya lebih tinggi dari pretest yang tadi, ya, karena kalian sekarang sudah melakukannya, berarti kalian sudah tahu apa jawaban dari soal post-test itu. Baik, jika sudah selesai, kalian sudah tahu kan untuk pertemuan kedua, pertemuan berikutnya kalian harus apa? Presentasi. Masukkan nama. Ya, baik. Kalau seperti itu, sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan pimpin doanya dulu. Sebelum pulang, kita berdoa sama-sama berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini bukan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.